Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku pemirsa Radar TV Lampung yang dirahmati Allah. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, riwayat muttafaqun alaih disebutkan, kunna fil jahiliyati la na'udun nisa'a syai'an. Dulu pada masa jahiliyah, kami tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Perempuan ada, tetapi tidak pernah mendapatkan keadilan. Perempuan selalu direndahkan, bahkan perempuan menjadi barang warisan ketika sudah tidak lagi dibutuhkan. Ini perempuan di masa jahiliyah. Namun ketika Islam datang, falamma ja'al Islam wa dzakarahunna Allahu ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqa min ghairi an nadkhilahunna fi syai'in min umurina. Ketika Islam datang, Allah mengangkat derajat hak-hak perempuan. Lalu mereka para laki-laki memandang bahwa perempuan memiliki hak yang sama atas kami, min ghairi an nadkhilahunna fi syai'in min umurina. Sekalipun terkadang kami masih enggan melibatkan mereka dalam urusan-urusan kami. Saudaraku pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah. Hadis ini memperlihatkan tentang kebiasaan, keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, selalu merendahkan wanita, selalu mendiskriminasikan wanita. Namun ketika Islam datang, Islam mengangkat derajat wanita dari posisi yang paling rendah, dari posisi yang paling hina menjadi posisi yang paling agung. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perhiasan itu bukan dari emas dan perak, bukan dari harta yang berlimpah, tetapi sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Maka itu saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih perempuan yang solehah itu, bagaimana sih ciri-ciri wanita yang solehah. Dalam satu riwayat, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ciri-ciri wanita yang solehah itu adalah, yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratka. Ketika dipandang dia membahagiakan, ketika dipandang dia menyenangkan, menenteramkan. Ini ciri wanita yang salehah dalam konteks keluarga. Jadi ketika dipandang suaminya dia menggembirakan. Suami pulang dari kerja, mau dapat duit banyak ataupun gak dapat duit sama sekali, istri jangan cemberut. Suami capek puasa-puasa dicemberutin sama istri, kasihan. Lalu seperti apa istri itu? Istri itu, wanita yang salehah itu harus menampakkan wajah yang gembira. Harus dandan yang cantik, harus dikasih senyuman suami ketika suami datang dari kerja. Dandan yang cantik, pakai lipstik, bahkan nih saudaraku, lipstiknya istri saja ini bernilai pahala. Lipstiknya istri diniatkan untuk menggembirakan suami, ini bernilai pahala. Maka semakin tebal lipstiknya seorang istri, ini semakin besar pahala yang didapatkan. Karena itu sebagai seorang suami, seandainya suami pengen terus melihat istrinya cantik, ketika bedaknya istri habis, lipstiknya istri habis, sebagai seorang suami juga harus memperhatikan hal yang seperti itu. Harus peduli sama istri. Harus belikan istri bedak, harus belikan istri lipstik. Supaya istrinya tetap tampil cantik. Lalu
Selain daripada itu, suami pulang dari kerja, istri cium tangan suami. Istri cium tangan suami, ini pahalanya luar biasa. Bagaikan mencium hajar aswad. Apalagi di bulan puasa. Ketika banyak kebaikan yang dilakukan istri sama suaminya, begitupun suami melakukan kebaikan yang sama kepada istrinya, ini pahalanya dilipat-lipat gandakan. Apalagi pada saat cium tangan suami, istri mendoakan suami. Pada saat mencium tangan suami, istri berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rizki yang lancar, Engkau berikan rizki yang berkah untuk suami saya. Ini doanya makbul. Bahkan doanya ini bagaikan magnet. Akan cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ciri wanita yang solehah itu adalah wa in amartaha ata'atka. Apabila diperintah sama suami, dia mentaati. Suami pengen nih, misalkan pengen buka puasa sama semur jengkol. Suami kerja, kebetulan istri juga punya kesibukan di luar rumah. Ini sebagai seorang istri juga harus nyempetin untuk masakin semur jengkol buat suaminya, buat buka puasa suaminya. Jangan sampai suami makan semur jengkol dari beli online. Ini jangan sampai. Karena apa? Karena wanita yang solehah, istri yang solehah, sesibuk apapun di luar rumah, ia tetap tahu untuk tugas sebagai seorang istri yang harus tetap taat kepada suaminya. Ia tetap tahu tugas sebagai seorang ibu yang harus memperhatikan anak-anaknya. Apalagi seorang wanita, seorang ibu adalah al-madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka itu sebisa mungkin buat suami ketika makan di rumah. Suami nggak betah ketika makan di luar rumah. Sebisa mungkin buat suami ketika makan di luar rumah mau sesuapan, mau makan beberapa suap, ia tidak kuat. Karena apa? Karena teringat masakan istri di rumahnya. Momentum bulan Ramadan ini, momentum kita jadikan keluarga, kita eratkan hubungan kekeluargaan. Semakin harmonis keluarganya dengan buka bersama, dengan sahur bersama keluarga. Lalu yang ketiga adalah wa in ghibta anha hafazatka fi malika wa nafsiha. Yakni menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarganya ketika suaminya tidak ada. Karena Islam telah menjaga kehormatan perempuan, maka sebagai perempuan juga harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Dengan apa? Fasolihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafizallah. Dalam Al-Qur'an disebutkan perempuan yang salehah itu adalah yang taat kepada Allah, juga taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya sekalipun suaminya tidak ada di rumah. Ini perempuan yang salehah, yang tetap menjaga salat 5 waktunya, yang tetap ibadah kepada Allah, juga tetap ibadah kepada suaminya. Insya Allah kalau pesan baginda Nabi ini kita jaga, suami terus memberikan kebahagiaan kepada istri, istri juga bisa menenangkan hati suaminya. Insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang menjadi penyejuk mata, keluarga yang menjadi penentram jiwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.